Yahudul Madinati, tentang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ada orang Yahudi di Madinah yang memang mereka sangat tahu akan kedatangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan memang mereka seperti menanti-nanti seperti itu. Hingga di saat ada peperangan sekalipun mereka tidak lupa menyebut nama baginda dengan harapan agar dimenangkan oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Jadi mereka dahulu kalau ada satu hal yang berat itu selalu menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Dan benar mereka sangat tahu Nabi Muhammad, ciri-cirinya dan seterusnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenali baginda Nabi Muhammad seperti orang tua yang mengenali anaknya. Dan apa yang diyakini oleh orang Yahudi ini didengar oleh orang-orang Arab yang ada di Madinah waktu itu. Belum lagi orang Nasrani juga mengetahui itu semuanya. Karena memang berita kedatangan Nabi Muhammad, berita yang ada di dalam kitab suci yang terdahulu. Sehingga seperti yang sudah disebutkan, bagaimana Raja Najasyi yang ternyata sudah mengintai kedatangan baginda. Di saat mendengar berita baginda, di saat berita tentang baginda Nabi, langsung menerima dan masuk Islam. Cuman perbedaannya orang Yahudi di sini berbeda. Menanti, tapi tidak menanti. Menanti tapi tidak menanti. Menanti tapi di saat datang mereka tidak mau menerima. Karena kesombongan mereka. Disebutkan, di sini ada kisah tentang Yahudul Madinah. Judulnya adalah Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian adawatuhum lil muslimina, pada akhirnya menjadi permusuhan. Permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Ikhbaruhum anir rasuli qabla ba'athihi. Berita yang mereka ketahui dan mereka ketahui, yang mereka mengerti tentang baginda Nabi sebelum diutus. Kemudian ada kisah munafikul Madinah, orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Wa mu'ahadatul Yahud, dan juga nanti ada perjanjian dengan orang Yahudi untuk hidup berdamai dan tidak saling perang. Lamma ra'at Yahudul Madinati, kisahnya tatkala orang Yahudi Madinah melihat intisyarul Islami, tersebarnya Islam setelah Nabi tinggal di Madinah, membangun masjid, membangun masyarakat, dan ternyata semakin berkembang dan berkembang fiha di Madinah. Adharu, orang-orang Yahudi menampakkan al-adawata, permusuhan, lil muslimina, kepada kaum muslimin. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim anil islami. Maunya mereka adalah mengembalikan dari Islam, untuk keluar dari Islam. Berusaha bermacam-macam cara dengan permusuhan mereka. Padahal mereka sebelumnya bagaimana? Wa kanu min qablu yukhbiruna Arabal Madinah. Padahal mereka sebelumnya adalah yang mengkhabarkan kepada orang Arab Madinah binabiyyin yub'ats, akan adanya nabi yang akan diutus. Akan nabi yang akan diutus. Qad qaruba zamanahu, telah datang masa kedatangannya. Jadi sudah ramai di kalangan mereka, orang Yahudi ini bercerita nanti ada orang. Bisa saja itu hanya sekadar pamer ilmu. Biarpun diyakini di dalam hatinya juga. Tapi pun pada akhirnya tidak bisa nerima. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Biarpun percaya itu sebuah kebenaran. Dan sebetulnya ia nanti-nanti. Cuman karena ada sesuatu di dalam hatinya yang namanya dengki, menjadi tidak bisa nerima. Ustadz dengan ustadz bisa saja. Padahal kalau dipikirkan ustadz itu adalah mungkin satu tempat belajar. Ilmunya juga sama. Kemudian akidahnya sama. Tapi tiba-tiba kok dia membenci, tidak senang. Hasud.
Ini ada akan terjadi di kalangan dunia dakwah juga. Sampai dikatakan la hasadaka hasadil ulama. Hasudnya ulama menyeramkan. Tapi ternyata ustadz hasud ini nggak bisa nerima, nggak tahu alasannya. Pokoknya dia nggak, sehingga tidak mendukung dakwahnya. Dan ini terjadi, wahai anak-anakku, wahai para pemirsa, ini para santri di sini, para pemirsa. Hasud itu membahayakan. Hasud ya para ustadz. Mau ustadz hasud. Maka persis ini kisahnya orang Yahudi. Ngerti ini. Ini santri keluaran dari pesantren, keluaran dari satu lembaga, kemudian dia alim, pulang ke rumah. Mau datang ke rumah, tentunya di saat giliran pulang ke kampung itu ditolak. Padahal akidahnya sama, padahal dulu menanti-nanti kapan pulang, insya Allah pulang nanti menguatkan dakwah. Giliran mau pulang, sudah mulai pulang, dakwahnya mulai berkembang, dibenci sama yang lainnya. Ini pasti bukan karena Allah. Makanya kalau ada pondok menghasut pondok, ustadz menghasut ustadz, sebetulnya karena dia bukan karena Allah. Dan ini terjadi. Dari kisah awal dakwah Nabi sudah ditemukan yang demikian ini. Cuma contohnya langsung orang Yahudi. Tapi sekarang ada umat Nabi Muhammad meniru kayak Yahudi. Tidak saling mendukung. La hasadaka hasadil ulama. Nah ini bahaya. Dia ngerti ilmunya sama, akidahnya sama, bahkan mungkin gurunya sama. Tapi nggak mendukung. Hasud. Bahkan kalau lebih nonjol sedikit saja sudah bermacam-macam upaya untuk menjatuhkannya, menolaknya dan seterusnya. Sementara dia sebenarnya tidak punya alasan untuk menolaknya karena kebenaran. Sehingga kalau cerita dulu sebelum ustadz baru ini datang, dia sering cerita. Oh ini ada anak cerdas lagi mondok di sana ya. Giliran pulang nggak diterima. Anak pinter tuh. Anak pinter. Giliran pulang menjadi tidak diterima sama. Dia bangga cerita, nanti akan ada nabi. Disebutkan dalam kitab suciku, bahwasanya nanti akan ada nabi diutus di akhir zaman. Namanya Muhammad, gini. Wondrim, luar biasa. Tapi giliran benar-benar diutus Nabi Muhammad, ada dengki. Dengkinya macam-macam. Dengkinya sebab dengki, itu macam-macam. Kalau orang Yahudi sebab dengkinya adalah menerima Nabi Muhammad karena menerima Nabi Muhammad dengan akalnya, karena memang disebutkan dalam kitab suci mereka, tapi tidak menerima dengan hatinya karena apa? Karena di dalam hatinya ada kebencian, diam-diam, kecongkaan, dengki, karena apa? Rupanya bukan dari golongan kita. Rupanya Muhammad ini adalah dari Bani Ishak, dari Yakub, bukan dari Bani Ismail. Akhirnya dari situlah mulai nolak. Nah, biasanya wah ini bukan level, ini bukan dari keluarga kita. Nggak perlu didukung ustadz itu. Ibaratnya gitu zaman sekarang gitulah. Yang biasa, kalau ada ustadz menghasut ustadz lain, gara-gara bukan keluarganya, sama keluarganya juga berantem. Makanya anak-anak santri selalu kita ingatkan masalah ini. Kalau sama-sama kawan. Kadang-kadang kakak kelas, adik kelas saja bermusuhan. Gimana di luar bisa damai? Yang kakak kelasnya tidak bisa sayang kepada adik kelasnya. Pisah beda-beda. Yang di bawahnya tidak menghormati di atasnya misalnya. Ini kadang-kadang satu wadah saja bermusuhan, gimana kebayang. Di luar bisa menjadi orang bisa damai dan baik. Makanya membangun cinta. Ingat Nabi pertama kali datang ke Madinah mempertemukan, mewujudkan ukhuwah antara muhajirin dan ansor, membangun cinta dulu, baru setelah itu berdakwah. Kalau kita contohkan di pesantren Al-Bahjah begini, tidak boleh orang tafakuh sombong kepada orang formal, orang tahfidz sombong dengan orang ini. Semuanya adalah punya misi, punya tujuan yang sama biarpun jalannya berbeda-beda. Kalau sudah saling hasut, sombong-sombongan. Biarpun dulu juga pernah ada misalnya anak formal sama anak tahfidz itu sudah mulai tidak saling tegur sapa. Dulu pernah kisah semacam itu. Karena apa? Memang itu adalah penyakit hati. Biarpun salah harus diselesaikan. Jadi yang merasa tak formal itu mungkin barangkali dengan gaya sombong mungkin ya. Ini sebuah contoh saja. Mungkin karena wah formal. Tidak tahu apa yang menjadikan dia sombong. Padahal belum tentu surganya lebih tinggi daripada yang bukan formal. Ini sebuah contoh saja anak-anakku, kebetulan di sini banyak santri. Tahfidz dengan tafakuh. Setelah tahfidz dengan pendidikan
Pendidikan apa kalau di pondok lain? Pondok salaf pun dapat. Jadi yang hafal Quran sombong dengan Qurannya. Yang fikih sombong dengan fikihnya. Jadi ustadz pun juga sombong. Sehingga ngoreksi terus. Apa kata ustadz Quran? Loh, kalau ceramah juga hebat. Kalau nyeramai muridnya, wahai santriku ini. Ini lulusan dari Quran, akhirnya jadi ustadz Al-Quran. Yang lulusan dari tafakuh, padahal satu sumber, satu wadah. Yang lulusan dari pesantren salafnya, langsung menjadi ustadz. Ustadz fikih. Setelah jadi ustadz, hasut-hasutan semuanya. Apa kata ustadz Qurannya? Nasihati wahai santriku. Ingat, Quran, kalamullah. Quran itu penting. Akhirnya apa? Nasihatnya benar di sini. Quran setiap kamu baca adalah setiap huruf pahala. Setiap ayat pahala. Berlipat-lipat. Itu sudah benar nasihatnya. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya, apa artinya orang ngerti ilmu fikih? Tapi kalau Quran bacaannya kurang bagus. Nah, ini ngantem ustadz sebelah. Padahal itu satu amal mater dulu. Ustadz sebelah. Ustadz fikihnya juga begitu. Karena dia belajar fikih. Sampai menjadi seorang alim fikih yang hebat. Wah, kalau nasihati santrinya, fikih adalah syariah. Syariah adalah agama. Yang tidak ngerti syariah, tidak ngerti agama. Wah, nasihat bagus. Apa artinya ngafal Quran kalau tidak ngerti fikih? Kan? Hasut-hasutan semuanya. Ini model. Makanya setiap guru harus tangkap bahasanya kalau dalam sebuah lembaga itu kok sudah tidak bisa saling menghargai, itu akan calon jadi Abu Jahal di luar. Hasut-hasutan, sombong-sombongan. Nah, muncul orang Yahudi yang membenci kepada baginda, padahal ngerti baginda itu benar. Sehingga apa yang dilakukan Nabi pertama? Mempertemukan hati. Mempertemukan hati. Orang Yahudi yang memberitahu bahkan. Yang memberitahu tentang bahwasanya Nabi Muhammad akan datang, tapi ternyata tidak mau menerima pada akhirnya. Falamma bu'itha, tatkala Nabi diutus, ista'dhama ru'asahum. Ista'dhama rupanya menganggap ini adalah sesuatu yang memberatkan. Ru'asahum, kepala pembesar-pembesar mereka merasa, wah kacau ini. Wah, nanti kewibawaan akan pindah dong kepada Muhammad yang ternyata ayyakuna nabi minal Arab, ternyata Nabi adalah dari Arab. Enggak mau dari Arab, pengen dari Bani Israel mereka. Bukan dari, enggak mau dari Bani Ismail, pengen dari Bani Ya'qub, Bani Ishaq. Nah, ini menjadikan sebuah permusuhan panjang. Padahal mereka sangat tahu Nabi Muhammad. Bahkan selalu menyebut nama Nabi Muhammad untuk dimenangkan dalam perang mereka, tapi saat muncul beneran, lihat pengingkaran, hasud di dalam hati. Ini kalau dimiliki oleh para santri enggak akan percaya pada akhirnya. Kalau seandainya seorang guru tahu di hati seorang murid ada dengkinya, langsung dipangkas, enggak boleh belajar. Karena itu akan menjadi apa? Akan menjadi perusak. Kalau ditarik ke atas itu sanadnya bukan kepada Nabi Adam, tapi kepada iblis. Laknatullahi alaihi. Iblis itu hasud kepada Nabi Adam, enggak tahu jeluntrungnya, enggak tahu sebabnya. Yang penting hasud sama Nabi Adam, gitu saja. Dan benci sama Nabi Adam. Dan juga Abu Lahab, Abu Jahal, itu ternyata kalau kita cermati lagi kembali kisah Abu Jahal itu, sampai dia itu tidak bisa menerima Nabi Muhammad, padahal Abu Jahal itu percaya Nabi Muhammad Nabi. Bahkan pernah ditanya oleh sahabatnya, hei Abu Jahal, apakah kamu percaya Muhammad itu Nabi? Dia bingung. Dia toleh kiri, toleh kanan. Dia ingin ngomong jujur tapi nggak ada yang tahu. Kata temannya, tenang Abu Jahal, nggak ada orang tahu, hanya antara aku dengan kamu. Nah ini yang, apa kata Abu Jahal? Demi Allah, semenjak Muhammad lahir, aku tidak pernah menemukan Muhammad berbohong. Dan tidak ada alasan bagiku untuk mendustakan Muhammad. Semua omongannya benar. Kata temannya, kamu ini berbelit-belit Abu Jahal. Tutup poin, kamu percaya tidak Muhammad itu Nabi? Ya karena memang Muhammad tidak pernah berbohong, maka sebetulnya yang diomongkan Muhammad, aku percaya. Lalu kenapa engkau musuh Muhammad bukan mendukung Muhammad? Wah ini masalahnya beda. Masalahnya adalah prestis wibawa Mekah. Sekarang aku kan orang besar di sini. Kalau aku ngedekan Muhammad yang baru lahir, baru kemarin, wah kacau ini, bisa kewibawaan saya runtuh. Nah ini kesombongan dan yang namanya dengki di dalam hati menjadikan Abu Jahal seperti Abu Jahal. Pergi ke Madinah, kisah Abu Jahal ada, yaitu kaum orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Makanya kepada siapa yang belajar di sini yang harus kita tampilkan. Bukan sekedar baca sejarah Nabi, lihat, tahu kebenaran. Makanya kalau sudah ada satu kelas gini sama temannya, sedang nggak akur, hasut-hasutan, nggak akan bisa jadi ustadz. Kakak kelas, adik kelasnya, kakak kelasnya sombong dengan adik kelasnya.
merasa meremehkan. Duh, innalillah. Orang sombong nggak akan beruntung. Orang paling bodoh orang sombong. Tidak tahu itu ilmu dari mana, siapa yang ngasih cerdas. Padahal yang ngasih Allah bukan dari dirinya. Makanya kalau ada sebuah tempat ada gaya sombong, ada orang pintar sombong merendahkan adik ya, adiknya yang adik kelasnya atau temannya yang tidak mengerti, kesombongan meruntuhkan. Sombong lagi-lagi itulah penyakitnya iblis. Bukan itu sifatnya Nabi Adam. Sifat asli Nabi Adam. Nabi Adam kan di saat bersalah, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah kami menyesal, kami telah dolim. Iblis di saat salah ditegur, ana khairun minhu. Aku lebih senior. Aku kelasku lebih tinggi. Aku lebih syariah dari kamu. Ngejek yang formal. Yang formal juga begitu. Sombong, aku lebih berkembang otak saya. Ini sombong. Iblis. Nggak ada perlunya dihadirkan. Nah, termasuk nanti adalah di masyarakat. Adalah model-model kesombongan. Hasud itu tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Tidak akan bisa membangun. Penghasud hanya akan menguatkan apa yang ada di dalam hatinya dari kekotorannya. Kalaupun dia cari kawan, akan dijadikan kawannya pendukung hasudnya. Sehingga harus segera dipangkas. Kalau dalam dunia tarbiyah ada yang seperti itu. Baik, bagaimana orang Yahudi yang sangat mengenal Nabi pun ternyata benar-benar tidak bisa menerima Nabi. Bahkan menjadi musuh beratnya. Menjadi musuh berat. Dan rongrongannya dahsyat. Bahkan yusa'idhum ala amalihim. Dan ternyata ada yang mendukung permusuhan orang Yahudi kepada baginda Nabi waktu itu adalah jama'atun, sekelompok munafiqun, orang-orang munafik dari kaum muslimin. Orang-orang munafik dari kaum muslimin. Min Arabil Madinati, dari orang Arab Madinah. Jadi ada orang munafik masuk Islam hanya karena takut diperangi, takut kemadharatan. Padahal Nabi juga tidak memerangi waktu itu. Masuk Islam hanya untuk kepentingan saja, urusan duniawi. Ada orang masuk Islam waktu itu karena lihat orang berbondong-bondong, dia ketinggalan tuh nggak enak masuk, tapi masuknya tidak dari hatinya. Ada pemimpin mereka adalah pemimpin kaum munafik, Yar'asum, yang memimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik zaman itu. Abdullah bin Ubay bin Salul ngaku Islam. Oh, dia berkomunikasinya lebih erat sama orang-orang yang musuh Islam. Sama hari ini pun juga sama kasusnya. Jika ada orang muslim tidak akrab dengan kaum muslimin tapi lebih akrab dengan musuh Islam, mereka adalah model Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia duduk dengan kaum muslimin tidak mesra. Tapi kalau sama orang-orang Yahudi yang memerangi, wah akrab. Dan diskusinya macam-macam. Sampai nanti ada kisah pembuatan satu masjid untuk fitnah, Masjid Dirar, yang Nabi perintahkan untuk dihancurkan. Jadi bangun lembaga. Kalau mungkin zamannya bangun web, atau bangun medsos, atau bangun apa yang atas nama Islam, ternyata ini persekongkolan antara orang non-muslim dengan orang munafik kaum muslimin untuk menghancurkan Islam. Dan itu akan terjadi terulang. Di setiap masa ada model orang semacam itu. Jadi dari orang di luar Islam yang musuh Islam, cuman mereka musuh Islam dengan cara menjadikan kaum muslimin masuk di dalamnya untuk bareng-bareng musuh Islam. Kaum muslimin yang kaum munafikun. Orang munafik. Seperti itu. Falamma ra'a ar-rasulu minhum dzalik. Ya karena Nabi melihat yang demikian ini, Nabi tidak menghendaki akan adanya peperangan, permusuhan dan seterusnya. Nabi mengupayakan damai dulu. Kalau memang terjadi perbedaan, hendaknya dengan perbedaan itu tidak boleh menjadi sebuah permusuhan. Dengan perbedaan tidak boleh menjadi peperangan. Maka ada Nabi malah saat membuat. Dan ini seorang imamul muslimin harus melihat sisi menuju perdamaian dulu, bukan buru-buru ngajak perang. Aqada ma'ahum ahdan ala alla yu'dhuhu. Jadi membuat satu perjanjian, yuk hidup bareng agar tidak saling menyakiti, tapi saling menjaga. Biarpun terjadi perbedaan, wali yuhairubuhum, Nabi juga tidak merangi mereka, enggak ada perang, damai. Sebab ada tanda-tanda akan mengajak perang mereka. Karena ada tanda-tanda semacam itu, Nabi membuat rambu-rambu. Karena kaum muslimin sudah mulai punya kekuatan juga. Dan mereka, orang Yahudi juga punya kekuatan. Jadi daripada terjadi perangan, Nabi membuat satu kesepakatan. Oleh ta'arad li dinihim, tapi dengan catatan untuk tidak saling mengganggu urusan agama. Biar orang Yahudi dengan keyahudiannya,
Orang muslim berkenan dengan Islamnya. Ini selesai aman. Dan ternyata ini mudah. Perjanjian ini mudah, akan tapi ternyata menjadi ruwet. Setelah munculnya orang-orang munafik dari kaum muslimin yang ambil kemaslahatan. Dia bukan orang beriman secara sesungguhnya. Sampai hari ini, kalau kita lihat, orang yang mengatasnamakan Islam dari kaum munafikin, lihat. Dia membuat permusuhan di dalam kaum muslimin. Membuat fitnah-fitnah. Orang muslimin ribut gara-gara dia. Tapi dia asik-asik dengan orang di luar Islam. Amal munafikuna fakana. Adapun orang-orang munafik. Fakana yakbal minhum ma dhahar. Jadi dari mereka ada yang tampak menerima perjanjian ini secara zahir. Oh iya tok. Tapi di dalam merongrong dia. Wa yutruk ma batun. Ma batana yang adapun yang tersembunyi. Artinya apa? Secara zahirnya iya. Oh marhaba. Setuju. Tapi di balik itu dia bermain. Hari ini ada. Sampai kapanpun ada model-model orang semacam ini cari untung. Kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Bukan kemaslahatan Islam. Bukan kemaslahatan kaum muslimin. Tapi kepentingan dirinya sendiri. Sehingga kalau ada misalnya orang Islam diganggu, dia tidak pernah ikut turun. Tapi di saat ada orang non-muslim diganggu, wah dia menjadi pahlawan paling depan. Seolah-olah jadi ini loh, pahlawan membela. Tapi di saat kaum muslimin tertindas, kaum muslimin direndahkan, pelecehan, dan seterusnya, ini dia tidak segera turun. Nah ini kaum munafikin. Dan mereka kadang nanti pada akhirnya membuat sesuatu dengan label Islam seperti yang terjadi pada zaman Nabi, yaitu masjid diror. Masjid diror. Masjid yang membuat kerusakan. Menjadi sebab umat Nabi Muhammad semakin bermusuhan gara-gara masjid itu, yang pada akhirnya oleh Nabi diperintahkan untuk dihancurkan. Orang musuh, orang munafik ngeri serem, keluar masuk kaum muslimin, bukan mengambil baiknya, mengambil informasi itu disampaikan kepada orang di luar Islam. Dan waspadalah dengan orang munafik, dimanapun mereka berada akan selalu buat kerusakan. Baik, kemudian ini adalah tentang bagaimana orang-orang Yahudi waktu itu berurusan dengan Nabi SAW. Kemudian setelah ini baru nanti ada awal kisah peperangan. Selama ini Nabi tidak pernah melakukan peperangan. Di Mekah tidak terjadi peperangan. Dan Nabi tidak membuat perlawanan. Artinya kalau dikatakan Nabi memulai melakukan peperangan itu sangat salah. Karena Nabi ditindas dari 13 tahun di Madinah, di Mekah. Baru pergi ke Madinah. Nabi tidak pernah membuat serangan balasan sama sekali. Nabi tidak melakukan peperangan sama sekali. Baru setelah itu, ini di Madinah nanti baru ada peperangan. Dan maka peperangan di dalam Islam itu sesungguhnya adalah bukan memperluas kekuasaan wilayah, akan tapi untuk membela sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau kita cermati, peperangan ada di dalam Islam itu setelah terwujud satu. Kalau dalam bahasa sekarang apakah? Negeri atau daulah. Yang terdiri dalamnya adalah masyarakat dan terdiri di dalamnya adalah rambu-rambu. Peraturan-peraturan harus dipatuhi. Syarat sebuah negara ini harus terdiri dari 3 hal ini. Ada bumi pertiwi, tanah air, ada masyarakat. Masyarakat terserah agama apapun, selagi berada di dalam wilayah bumi pertiwi maka harus kita bela. Hindu, Buddha, apapun di negeri ini sama. Kemudian setelah itu ada undang-undang. Maka di saat ada orang di luar wilayah ini mengganggu 3 ini, maka baru. Lalu kok menodai mengganggu undang-undang kita? Atau mengganggu penghuni negara kita? Atau ingin mengambil bagian daripada negara kita? Maka kita perlu bangkit membela. Dan itu yang terjadi di Mekah, di Madinah. Jadi di Madinah sudah terbentuk satu kekuatan seperti daulah. Imamnya baginda Nabi. Masyarakatnya adalah termasuk orang Nasrani yang ada di Madinah. Orang Nasrani, ada sebagian Yahudi, ada kaum muslimin khususnya di bawah naungan baginda. Dan ada rambu-rambu peraturan. Maka di saat ada orang merongrong ini baru nanti akan diperangi. Jadi peperangan Nabi atas dasar untuk membela rukun negara. Antara undang-undang yang diganggu, bumi pertiwi yang diganggu, atau bangsa negara yang diganggu.
atau bangsa yang diganggu tadi. Dan ini baru nanti ada peperangan. Sehingga peperangan yang diajarkan dalam Islam adalah untuk membela itu semuanya. Tidak ada peperangan dimulai dalam Islam. Kalaupun terjadi nanti ada peperangan di sebuah negeri, Nabi tidak langsung memerangi. Nabi menawarkan Islam dulu. Setelah ditawarkan Islam tidak mau, ya sudah kamu tetap dalam agamamu tapi ayo. Karena Islam sudah besar. Dan negaramu juga gede. Kita harus membuat satu perdamaian. Kalau tidak ini bahaya. Nah biasanya baru perang kalau mereka tidak mau mengadakan perdamaian. Perdamaian itu apa sih maknanya? Negara ini berjalan seperti biasa. Dan itu yang terjadi hari ini, kerjasama antara negara-negara. Hubungan antara negara dengan negara saat ini. Itu sudah diperintis oleh baginda Nabi SAW. Kalau tidak ada ini, tidak ada saling melindungi. Sehingga negara dengan negara kan sudah ada persatuan. Sehingga negara Indonesia ini dijaga oleh negara yang lain karena kita punya kesepakatan. Dan itu yang merintis cara hidup semacam ini adalah baginda Nabi yang sebelumnya belum pernah ada. Makanya sering terjadi peperangan sana sini. Maka dengan mempunyai batas-batas ini justru menghindarkan daripada peperangan. Sehingga orang-orang yang punya agama beda, negara berbeda, urusan mereka. Yang penting jangan saling mengganggu. Kemudian jika ada orang hidup di tengah kaum muslimin dengan agama yang berbeda pun diizinkan. Harus ikut rambu-rambu. Tidak boleh mengganggu. Maka di saat mengganggu nanti baru ada sanksi. Kalau negara dengan negara nanti peperangan. Seperti itu. Atau orang yang tidak mau mengikuti negara yang sudah ada. Lalu membuat kerusakan, maka dia diperangi. Seperti itu. Jadi peperangan dalam Islam yang selama ini dianggap bahwa peperangan dalam Islam adalah peperangan yang sifatnya dengan kerakusan, dengan kejahatan itu adalah penggambaran yang salah. Biarpun nanti memang ada setelah itu pemimpin-pemimpin Islam yang dikuasai dengan kerakusan, membuat ekspansi atau pelebaran wilayah dengan cara menjajah jika ada, itu artinya bukan agama yang menyuruh, akan tapi kerakusannya saja. Jadi Islam adalah disebarkan dengan salam, dengan perdamaian, dengan keindahan. Bukan dengan peperangan. Dan terjadi peperangan adalah kalau memang ada pertentangan atau perlawanan terhadap agama yang rambu-rambu, terhadap kemanusiaan, atau terhadap bumi pertiwi. Dan juga kalau kita cermati, masuknya Islam ke negeri kita ini. Kalau waktu itu negara kita adalah, masyarakatnya adalah Hindu, Buddha. Sebelum datangnya Islam. Dengan raja-raja yang sudah berjaya pada zaman itu. Kemudian datanglah Islam. Bagaimana cara datang Islam? Ulama-ulama yang datang kepada negara kita ini tidak dengan senjata. Mereka dengan kasih dan sayang. Sehingga sampai perlahan demi perlahan, Islam meluas sampai ternyata bisa masuk wilayah kerajaan. Ada yang menikah dengan anak raja, putri raja, dan seterusnya. Kisah di Brawijaya. Itu kan raja kerajaan besar. Sehingga menantunya adalah salah satu dari ulama. Wali Songo misalnya begitu. Ini kan satu proses yang indah. Sudah namanya pernikahan ini adalah cinta, bukan peperangan. Mana ada perang dengan pernikahan? Sangat berbeda dengan agama yang lain yang masuk ke negeri ini. Mungkin dengan apa? Dengan penjajah, dengan pemusuh. Tapi Islam datang dengan indah. Contoh di negeri Indonesia. Di Asia, di Nusantara secara umum. Termasuk nanti ke negeri Malaysia, karena termasuk satu wilayah dulu itu. Brunei, Filipina, Thailand, dan seterusnya. Nah ini masuknya Islam ke negeri kita dengan keindahan. Dan itu tidak bisa dipungkiri sejarah mencatat semacam itu. Nggak ada peperangan. Kalau nanti akhirnya terjadi peperangan, kisah Demak Bintoro misalnya, kemudian dengan Raja Majapahit dan seterusnya, kalau kita kembali sejarahnya adalah bukan Islam memulai peperangan. Tapi semuanya adalah pembelaan. Baik. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah munculnya ada beberapa hal. Di dalam tubuh kaum muslimin hati-hati adanya orang munafik. Kemudian juga orang hasud susah menerima kebenaran. Kemudian yang harus perhatikan lagi bahwasanya baru Nabi nanti akan mengadakan peperangan kalau memang ada penodaan, diizinkan peperangan kalau memang kita diganggu. Tidak boleh kita memulai peperangan. Dan insya Allah masih banyak hikmah di balik perjalanan sejarah Nabi SAW yang memang hidup Nabi adalah hidup dengan syariat, datang dengan syariat, menjalankan syariat, menyebarkan syariat. Wallahu a'lam bissawab.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.